Kemampuan Kiai Asad dalam mengorganisasi para berandal dan jawara dari wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Pasuruan dicatat oleh Syamsul Hasan 2003 yang dikutip Munawir Aziz. Kiai Asad Syamsul Arifin mengumpulkan para bandit dan jawara tersebut dalam laskar bernama Pelopor, seperti dijelaskan di atas. Barisan pelopor sering berpakaian serba hitam. Mulai dari baju, celana hingga tutup kepala. Senjata yang digunakan oleh barisan pelopor ialah senjata-senjata khas daerah yakni celurit, keris, dan rotan. Yang unik menurut catatan tersebut, para bandit dan jawara yang berada di barisan pelopor ini sendiko dawuh dan setia pada komando Kiai Asad Syamsul Arifin. Kala itu, Kiai Asad memerintahkan para pejuang pelopor bagian logistik untuk mengirim pejuang yang berada di hutan. Baik pasukan pelopor maupun laskar santri yang tergabung dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah berjuang dengan strategi gerilya. Mereka masuk gunung dan keluar gunung untuk menyerang pasukan Belanda lalu mengamankan diri. Tokoh Hita NU 1926, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin bersama tokoh-tokoh lain diantaranya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Abdurrahman Wahid serta lainnya turut berjuang dalam mewujudkan NU kembali Hita 1926. Naskah Hita NU tersebut dibahas dan dimatangkan dalam Munas NU tahun 1983 di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, selain memutuskan perumusan naskah hubungan Pancasila dan Islam serta menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Sehingga pada tahun 1983, NU resmi kembali ke Hita NU. Khoirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama 2010 menjelaskan bahwa kegelisahan Kiai Asad Syamsul Arifin untuk mengembalikan NU ke pendirian awal atau kembali ke Hita 1926 juga disebabkan karena NU selama dipimpin Kiai Haji Idam Khalid terlalu tenggelam dalam aktivitas politik. Paham keulamaan yang terwujud dalam representasi syuriah juga mengalami pergeseran nilai. Sehingga Munas NU tahun 1983, yang tidak dihadiri oleh Kiai Haji Idam Khalid berupaya mengembalikan kewibawaan ulama, mengembalikan peran dan fungsi serta otoritas ulama. Dengan kata lain, kembali ke Hita 1926 berarti menjaga dan melestarikan paham keulamaan sebagai salah satu sistem nilai yang selama ini berlaku di NU. Paham keulamaan sebagai ruh di NU juga sebagai konsekuensi dari perwujudan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Karya-karya Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Selain kesaktian dan karomah-karomah yang dimilikinya, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin juga menulis sejumlah kitab dan buku di bidang akidah, tauhid, fikih, muamalah, sejarah, sastra, dan amaliyah sehari-hari. Berikut buku dan kitab karya Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. 1. Salat Rosail, kitab setebal 21 halaman ini ditulis dengan huruf Arab dan berbahasa Indonesia. Materi kitab ini berasal dari kitab Mafahim Yajib Antusoha, karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan beberapa kitab dan ulama yang lain. 3. Bahasan dalam Salat Rosail. Pertama, masalah hakikat Asyariyah, paham pemikiran Imam Al-Asy'ari dan pengikutnya. Kedua, tentang Qadariyah atau Ahmadiyah. Ketiga, membahas sekelumit akidah, syariat, dan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Risalah Salat Jumat, kitab setebal 19 halaman ini ditulis dalam bahasa Arab. Pada permulaan, kitab yang membahas sholat Jumat ini berisi kutipan-kutipan ulama dari 11 kitab, di antaranya Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah, dan Nihayah Al-Muhtaj, tanpa diterjemahkan. Kiai Asad kemudian memaparkan, dengan bahasa Madura, sejarah sholat Jumat di satu masjid. Kemudian karena beberapa alasan Kiai Asad menyebut 6 sebab, maka di sebuah daerah yang luas dan padat penduduknya diperbolehkan sholat Jumat di beberapa tempat. Kitab ini berakhir pada halaman 13. Sedangkan halaman 14-19 berisi tentang masalah ziarah kubur dan istighosah. 3. At-Tajlib Al-Barokah fi Fadlis Sayyi wal Harokah. Kitab setebal 31 halaman ini membahas tentang muamalah dalam Islam. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin menulis kitab ini pada momen malam pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Kitab ini berisi beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad, tentang asal-usul kehidupan, bercocok tanam, mencari rezeki, dan muamalah lainnya.
Dalam kitab ini Kiai Asad Syamsul Arifin lebih memposisikan diri sebagai penyeru moral, tidak sampai pada tataran konsep dan strategi bermuamalah dalam hal-hal tersebut. 4. Risalah at-Tauhid. Kitab setebal 42 halaman ini ditulis dengan huruf Arab, tapi berbahasa Madura. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid, namun lebih banyak mengupas masalah tasawuf. Misalnya, membahas tingkatan iman, macam-macam fanafilah, tujuan masuk tarekat, guru tarekat, dan waliullah. Dalam kitab ini, Kiai Asad Syamsul Arifin juga mengingatkan agar kita tidak usah meminta menjadi orang yang keramat dan terkenal. Tapi kita berdoa agar menjadi orang yang cinta dan ridho kepada Allah. Menurut Kiai Asad, kalau ada seorang yang mengaku wali sesungguhnya orang tersebut bukan wali. 5. Tarikh Perjuangan Islam Indonesia. Buku setebal 43 halaman ini ditulis menggunakan huruf Arab berbahasa Indonesia. Buku membahas tentang sejarah Wali Songo dan tokoh-tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa dan Madura. Dalam buku ini menurut Kiai Asad Syamsul Arifin setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat mengadakan musyawarah untuk menyebarkan Islam ke berbagai negara. Dalam buku ini, Kiai Asad juga membahas tentang kunci sukses dakwah Wali Songo yang menggunakan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan penuh ikhtiar dan tawakal yang disertai sabar, qanaah, waro, zuhud, dan lain-lain. 6. Isra Miraj. Buku setebal 21 halaman ini ditulis dengan huruf Arab berbahasa Madura. Buku yang ditulis pada 27 Syawal 1391 Hijriah, atau tanggal 17 Desember tahun 1971 ini membahas tentang perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Syair Madura. Syair ini ditulis sebanyak 232 baris oleh Kiai Haji Asad Syamsul Arifin dengan huruf Arab dan berbahasa Madura. Syair ini ditulis pada bulan Ramadan, tahunnya tidak ditemukan. Buku ini memberikan informasi bahwa Kiai Asad Syamsul Arifin juga seorang penyair dan memiliki cita rasa seni. Hal itu mengingatkan kepada sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari, guru Kiai Asad. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang selama ini dikenal kepakarannya di bidang hadits, ternyata juga seorang sastrawan. Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Asad Syihab dalam bukunya Hadratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Perintis Kemerdekaan Indonesia. Asad Syihab menjelaskan, bahwa Kiai Hasyim Asy'ari merupakan seorang pembicara yang fasih dan termasuk sastrawan yang menonjol. Beliau dalam berbagai kesempatan sering membacakan syair dan beliau mempunyai kumpulan puisi-puisi panjang yang beliau baca sendiri dalam berbagai forum. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki banyak karangan dalam bidang sastra budaya. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin wafat pada tanggal 4 Agustus tahun 1990 di Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, pada usia 93 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Atas jasa serta perjuangan Kiai Asad, pemerintah RI menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 2016. Gelar tersebut diberikan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 90 TK tahun 2016. Itulah profil Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, sang wasilah pendirian NU. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber NU Online. Fatoni Ahmad, Redaktur NU Online.